Oke guys, jadi di sini aku coba buat rename. Kita coba lagi. Di sini aku ganti jadi manajemen tugas, tapi tetap di htdocs ya guys. Kita Windows R, kemudian kita buka cmd, kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, ini udah masuk. Kita bisa langsung coba ya. Nah, seperti ini guys. Oke, kita lanjut. Jadi guys, setelah kita masuk ke Visual Studio Code-nya, kita bakal mendapatkan tampilan file dan folder yang sudah disediakan Laravel. Jadi kita tinggal pakai seperti itu guys. Nah, setelah itu kita coba Nah, oke guys, setelah itu kita bisa masuk sini, kemudian kita buka new terminal. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tandanya sudah bisa dijalankan. Sebentar guys. Nah, setelah itu kita bisa lihat di browser kita. Kita pakai Chrome aja guys. Nah, kalau dia sudah masuk, sudah bisa jalan, dia tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini guys. Kemudian kita lanjut. Ini nggak apa-apa ya guys, karena belum kita setting, jadi tampilannya memang seperti ini. Jadi intinya tadi sebelum kita mulai, kita harus ngejalanin dulu si Laravel nya. Pakai PHP Artisan Serve. Nah, tadi kenapa aku nyari www nggak ada? Karena kita nggak pakai Laragon guys. Kalau di Laragon kita bisa klik kanan, terus cari www. Bisa langsung masuk manajemen tugas. Nah, oke guys, kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke .env ya, seperti ini. Nah, di bagian yang di komen ini, komen ya, kita kita hapus guys, Ctrl plus
guys. Nah, setelah seperti ini kan SQLite ya guys. Di sini kita ganti jadi kita pakai apa? MySQL. Terus di nama database di database juga kita ganti jadi apa tadi punya kita? Manajemen tugas. Harus ada DB-nya juga. DB underscore manajemen tugas. Oke. Nah, kemudian kita bisa ganti juga di sini. Kemudian kita setting juga di bagian ini app-nya guys. Ini kan ini kita ganti Asia di bagian waktu Asia lokasi. Kemudian kita Ctrl S, kita masuk ke sini.
kemudian kita bisa buat PHP setelah di setting semuanya. PHP artisan migrate. Oke guys, ini kita coba lagi. Jadi aku nulis sama KL, harusnya my SQL. No, database management tugas, connection my SQL. Select from session. Apa lagi guys yang salah guys? Coba kita lihat lagi sebentar. Tadi ada yang aku ubah gak? Tadi tuh yang aku pakai yang mana ya? Sama aja ternyata ini kebanyakan. Kita hapus aja. Ini. Tadi kayaknya aku lagi nggak ngontrol C, nggak apa-apa deh. Sebentar ya, kita coba PHP artisan serve. Nah udah, database DB manajemen tugas. Coba kita lihat lagi. Sama guys. Oke, sebentar. Oke, kita coba buat buka sini. Karena di sini katanya data dari database dari si database dari manajemen tuh nggak ada di INV ini ya guys. Bentar, kita lihat nih. Ini memang loadingnya agak lama ya. Jadi di sini kita buka localhost PHP my admin. Terus kita lihat di sini. Nah, ini dia belum ada ya guys. Kita bisa langsung bikin aja. Sebentar ya. Oke, di sini kita lanjut. Manajemen scores tugas. Di sini kita pastiin sama ini ya guys, sama nama INV kita yang ada di INV. Nah, ini manajemen tugas. Ini kita create. Nah, ini udah ada. Kemudian di sini kita bisa Oke, kemudian di sini kita bisa buka ini dulu guys. Windows R, kita ke CMD. Atau bentar. Nah, kesini kita Ctrl V. Ini ya. Kemudian kita bisa tulis PHP R. Coba gini deh. Migrate. Cold
account open input file artisan. Apa ini? Coba. Kita ini coba di sini ya. Nah, setelah itu kita coba di sini. Oke, sebelum itu kita tadi lihat dulu sebelah sini. Kita bikin baru deh. Nah, masih ada yang salah. Notis Asia Bekasi valid ya. Coba kita ikutin ya, Jakarta. Kemudian mana sih? Ini sini kita coba lagi. Nah, alhamdulillah dia udah mau guys. Jadi tampilannya seperti ini setelah kita otak-atik. Jadi kalau misalnya tadi nama database kalian belum itu, kalian bisa langsung create aja langsung di PHP My Admin ya guys. Seperti ini. Oke. Di sini nanti bakal banyak udah ada tersedia tabelnya langsung dari Laravel-nya. Oke. Setelah seperti ini kita bisa hapus. Oke, kemudian kita lanjut. Sebentar guys. Nah, kayak tadi jadi aku mau coba di sini pakai PHP migrate. Jadi ini fungsinya itu nanti dia akan masuk ke bagian mana? Di database. Nah, kemudian ada migration. Nah, nanti dia fungsinya itu untuk menjalankan nih yang ada di dalam migration ini guys. Nih, ini isinya untuk table. Sini ada create user, udah lengkap ya, create password, session, dan ini kita enter. Udah guys. Nah, kita coba tadi di sini.
Nothing to migrate. Nah, kemudian untuk ngeceknya kita bisa pergi ke localhost. Ntar guys. Oke guys, jadi intinya kita nggak boleh panik ya. Nah, jadi di sini tuh kita pakai exam PP guys, bukan pakai Laragon. Kalau Laragon dia bisa langsung ngeliatin hasilnya. Kalau ini enggak, sabar ya guys, sebentar mau makan. Nah oke guys, jadi setelah yang tadi itu tuh kita untuk yang menggunakan exam PP itu kalian bisa langsung lihat ke bagian localhost. Nah di sini kalian bisa cari nama database kalian. Nah tadi kan aku di sini pakainya manajemen tugas ya. Nah ini kita klik. Nah di sini sudah ada tadi kayak yang aku bilang, Laravel sudah menyediakan beberapa apa nih nama table tuh guys. Jadi buat yang exam PP mungkin tampilan seperti ini. Kalau misalnya nanti kalian kalau pakai Laragon itu akan dikasih card gitu buat form ngisi gitu guys ya, itu kalau pakai Laragon. Nah biasanya di sebuah website itu kita akan memulai dengan membuka dashboard. Nah jadi di sini kita mau membuat layout dulu dashboardnya. Sini kita bisa memakai yang gratis aja guys. Sini bisa kita cari admin 2 ini. Yang ini nanti ini kita ambil template-nya, kemudian kita bisa klik free download. Nah dia loading ya. Ini kita tunggu. Ini dia bisa cepat sesuai jaringan kalian ya guys. Kita tunggu sampai dia selesai. Nah kalau sudah terdownload kita bisa langsung masuk ke file explore-nya seperti ini. Ini kita klik 2 kali, jadi dia keluar dari zipnya.
Kemudian ini bisa kita copy, kemudian nah kita keluarin di sini. Kita coba copy. Ini coba Ctrl V. Sebentar guys, ini kita lihat dulu. Ini kita ekstrak all. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Video berapa? Nah, sudah seperti ini. Minggu depan aja. Ini bisa kita rename. Ini kita rename menjadi SB admin 2. Nah, kemudian ini bisa kita copy. Kemudian kita kembali ke VS Code, kita taruh di bagian bentar ini dalam public.
kemudian kita bisa paste aja. Nah, di loading. Di paste di public. Nah, kalau udah masuk, ini kita boleh tutup dulu. Di public ya guys, ingat admin 2. Kemudian kita bisa ke bagian routes. Kita ke bagian web. Jadi dari bagian slash ini itu buat nanti URL di sini guys. Intinya slash setelah ini ya. Kita bisa buat route untuk mengakses oh sebentar guys, sebentar di sini Aku diketawain guys. kita coba localhost manajemen underscore tugas. Nah, sama aja tampilannya. Nah, terus di sini kita oke guys. Kemudian kita buat di sini route. Route ini kemudian get. Kemudian seperti ini. Nah, kemudian ini untuk mengakses guys, apa yang mau kita akses. Kemudian kita tambahin di sini dashboard. Nah, kemudian
tunggu. Nah, sudah seperti ini. Jadi dia tuh mengakses dari URL nya guys. Setelah ini kita bisa lanjut membuat controller. Kita kasih di sini. Dashboard. Dashboard controller. Nah, jadi di sini kan udah kelihatan nih dashboard controller, kelasnya. Ini kita kasih titik 2, kemudian kita kasih kelas. Nah, kita kasih nama kelasnya. Ini nggak apa-apa, kita bisa cap aja. Cap. Nah, kita kasih nama index. Jadi guys, gini guys, gimana guys? Jadi kata si abangnya, jadi kenapa dia masih error? Karena kita belum punya controller dashboardnya. Peningnya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, udah, ini kita Ctrl S dulu. Kita balik ke terminal. Dan kalian harus memastikan kalau misalnya kalian ada di apa tadi kata abangnya? Ya, kalian harus memastikan direktori kalian itu ada di dalam ini exam heterodox manajemen tugas kayak gitu guys. Nah, kemudian kita bisa ketik aja PHP Artisan make apa di sini, kita mau buat apa? Itu controller tadi dashboard. Ini harus hati-hati ya guys, gak boleh typo karena dia sensitive case, gak bisa dia salah dikit aja. Aduh. Dan kita enter, kita tunggu. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita tandanya sukses membuat dashboard controllernya guys. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, oke. Nah, kemudian di sini bisa kita klik kanan, import class. Nah, nanti di atas sini akan muncul ini guys, use app http inilah ya, controllers dashboard controller. Ini kita diarahin ke extension guys, coba kita lihat. PHP 11 nggak sih bang? Intel Pens, iya itu maksudnya. PHP Intel
bukan bang, soalnya saya nggak ini bang. Oke, intinya itu ya. Control Essence apa ini? Kita install aja kali ya. Nah oke, kemudian kita balik lagi ke tadi, halaman tadi. Ini kita silang aja. Nah, setelah dari sini kita bisa langsung ke bagian app ini. Kemudian kita masuk ke HTTP, kita langsung ke bagian dashboard controller guys. Di sini ada controller. Sebentar guys. Kita coba. Jadi nanti semuanya itu yang menentukan itu dari dashboard controller ini guys. Dari sini ini mesin kelas ya, udah betul. Nah, jadi apa sih fungsinya itu? Nanti nih buat si indeks ini guys. Jadi di dashboard controller kita buat yang namanya public function index. Kemudian kita kasih buka kurung kurawal. Ini di sini kita kasih koma dulu, titik koma. Oh enggak guys, nggak pakai titik koma. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini guys, di sini namanya indeks. Kemudian di sini juga namanya indeks. Nah, jadi dia nanti akan mengakses indeks dari indeks sini. Dia di dashboard controller guys. Dia akan mengakses di sini. Kita tampilkan return view. Nah, view-nya apa yang mau kita tampilkan? Oh, jadi di dashboard controller ini kita return view, dan view apa yang mau kita tampilin. Nah, tadi kan kita lagi buat dashboard, jadi kita mau nampilin view dashboard ini guys. Kita cap aja langsung. Jadi ini tuh nama-nama ini ya guys. Tadi indeks ini tuh apa namanya, sesuai ini kalian aja ya. Nah, ini kan return view udah kita buat. Nah, kemudian kita bisa nyari ke bagian resource. Kemudian kita ke bagian, ini kita tutup dulu. Kita ke bagian view. Nah, nanti
si return view ini yang akan kita panggil di views ini. View-nya tadi kita membuat apa? Kita buat dashboard. Jangan lupa pakai blade. Blade kemarin buat apa deh? Iya, buat Laravel guys. Intinya gitu. Ntar kita cari lagi ya. Udah seperti ini, kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini bisa kita tes dulu guys, dia berjalan atau enggak. H1 kita misalnya tulis ini dashboard. Saya buat dashboard seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, kemudian kita bisa cek ke halaman web kita guys, yang ini. Kemudian kita refresh. Nah, dia sudah terhubung. Jadi oke guys, ini saya buat dashboard. Jadi kita udah berhasil menampilkan halaman dashboard. Kayak gini guys. Oke, jadi ini bisa kita hapus saja. Kita mau menampilkan tadi si DB admin tadi. Gimana caranya? Aku kayak ada feel something, tapi kita ikutin abangnya dulu ya. Kita lihat apakah kita sepemikiran dengan abangnya. Jadi di sini kita bisa lihat dulu nih, jangan di sini. Ini khusus buat itu, jangan diganggu gugat. Nah, SB admin 2, terus kita live preview. Nah, jadi yang jadi pertanyaan tuh bagaimana sih cara menampilkan ini dashboard SB admin 2 ini ke project Laravel kita. Bagaimana sih? Kita bisa lihat. Kita bisa ke bagian, nah di sini guys, tadi yang aku bilang ya benar, sesuai pikiran. Jadi kita ke bagian public. Ini kita tutup dulu, ini buka aja deh, takut hilang. Nah, ini SB admin 2 kita klik. Kemudian gimana caranya? Jadi di sini kita bisa lihat dulu bagian page. Iya enggak sih? Nah, kita lihat blank page. Nah, di sini kita mau ambil dari satu halaman ini, guys. Biar masuk ke project Laravel kita. Caranya gimana? Kita tinggal tadi kita masuk ke, berarti tadi apa, blank page ya. Nah, ini blank page. Nah, kemudian di sini kita tinggal Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian kita bisa hapus ini, hapus ini, hapus ini, hapus ini, hapus ini. Kemudian kita balik lagi ke bagian research view. Kemudian kita memasukkan ke bagian dashboard yang tadi kita cobain.
ini, kita kontrol V. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya guys. Dari tadi blank page. Nah, kemudian di sini kita coba buat refresh. Yang tadi udah kita copy. Nah, dari tampilannya kan masih berantakan nih guys. Jadi kita bisa atau error. Jadi kita bisa setting di sini. Kita coba ya. Nah, oke guys, kita lanjut di sini. Kenapa dia tadi error? Karena posisi CSS dan JSON-nya itu masih berantakan guys. Jadi gimana caranya? Bentar guys. Oke guys, kita coba di bagian link href ini. ALT plus kiri, coba ya. ALT klik kiri, ALT plus sorry ALT enggak usah guys, ini kita tulis manual aja. Kita tulis di sini. Kita kasih kurung kurawal. Kemudian kita tulis aset. Harusnya dia nyala ya guys. Bentar guys. Oh, gini enggak sih? Bentar guys. Bentar, ALT. Gini enggak sih maksud si abangnya tuh? Kita coba ALT.
sebentar guys. Oke, jadi gini caranya guys. ALT klik kiri. Nah, setelah itu kita bikin kurung kurawal. Bentar guys, Ctrl Z. Nah, kemudian kita bikin ini, dan kita tulis aset, kemudian petik 1. Nah, seperti ini. Tekan cut guys. Tekan cut tuh gimana guys? Intinya berarti bagian sebentar guys. Bentar lagi azan. Lain kali materinya kuit ya. Kata Kadila gitu. Nggak denger dia. Astagfirullah. Denger gak Lika? Abika. Tuh, dia mah nggak denger pula. Ini nih. Aja. Diapain, Cok? Harus ada yang kamu ini dulu. Apa? Kamu pindahin dulu datanya. Dari exam. HTDoc. Iya, HTDoc. Yang di HTDoc. Ya enggak. Ih, serem banget dari samping sumpah. Kayak momo. Begini. Nggak usah. Nah, oke guys. Jadi kita nemu shortcut baru guys. Bagus gitu sih. Tadi Ctrl X tuh ternyata aku tuh nyari ya di keyboard, cut mana cut, oh ternyata X. Ctrl X sama ALT klik kiri gitu guys. Nah, oke. Ini kayaknya videonya udah mau sejam, jadi aku matiin dulu ya guys. Kita lanjut ke part 3.